selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah pengakuan mengejutkan dari Risma Idris alias RP, bahwa dirinya pernah dinikahi secara siri oleh Ustadz Azwan hingga pada akhirnya diceraikan lewat BBM, terus menggelinding bak bola salju. Kakak almarhum UJ atau yang dikenal dengan Ustadz Azwan yang belakangan sempat dikabarkan menghilang, akhirnya kemarin angkat bicara. Benarkah kemunculan Ustadz Azwan menjawab semua tudingan RP lantaran Umi Tatu sang ibunda jatuh sakit? Apa kata Ustadz Azwan menjawab berbagai tudingan RP? Lalu benarkah Ustadz Azwan tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak yang terlahir dari pernikahan siri keduanya? Kita simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Saya tidak ada tuntutan apapun ya sebenarnya. Kembali lagi saya tekankan, kalau saya hanya ingin Ustadz Azwan itu memenuhi janji terhadap anaknya, yaitu memberikan waktu, cinta, kasih sayang kepada anak saya. Hanya itu saja kok, jadi tidak ada yang tuntutannya macam-macam, hanya untuk darah dagingnya sendiri, itu aja. Selama 3 pekan terakhir, Rima Idris, wanita bercadar yang pertama kali muncul dengan inisial RP, terus membongkar nokta hitam dalam pernikahan sirinya bersama Ustadz Azwan, kakak kandung almarhum UJ, yang kini sudah berakhir dengan perceraian. Berbagai tudingan, dari tak menerima kasih sayang selayaknya istri, hingga tuntutan tanggung jawab sang Ustadz sebagai ayah, terus menggelinding bak bola salju. Dan setelah selama ini menghilang bak ditelan bumi, Ustadz Azwan pun muncul lengkap dengan sederet pengakuannya. Lantas, apa sebenarnya yang membuat sang dai harus menunggu sampai 3 pekan sebelum akhirnya memberikan keterangan? Benarkah munculnya Ustadz Azwan ini karena kabarnya Umi Tatu sedang sakit, sehingga Ustadz Azwan harus memberikan penjelasan? Sampai saat ini masih menunggu respon dari beliau untuk menyelesaikan hal ini secara baik-baik. Karena bagaimanapun, sampai kapanpun, saya dengan beliau akan tetap berhubungan. Kita akan tetap menjadi saudara gitu. Karena kita di sini mempunyai anak. Dan hubungan itu tidak akan pernah bisa putus. Kalau memang Umi sakit, semoga Umi cepat sembuh. Umi dan keluarga selalu dilindungi Allah. Apabila dalam waktu terakhir tidak berusaha menemui dan melakukan penjelasan kepada publik, kepada masyarakat, dikarenakan guru-guru saya dan ulama saya mengarahkan saya untuk menahan diri. Kenapa demikian? Dikarenakan yang di sana itu masih keluarga saya. Sehat, sehat. Sekarang Umi lagi di Kuningan. Dengan menggunakan baju koko berwarna putih lengkap dengan kopiah hitam di kepalanya, Ustadz Azwan juga terlihat sangat tenang dan telah mempersiapkan berbagai jawaban. Pernyataan Rima bahwa mereka telah menikah secara siri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan juga tak ditampik oleh Ustadz Azwan. Tapi cerita yang bergulir selama ini terkait dirinya yang menceraikan Rima lewat pesan singkat BBM seketika ia bantah. Benarkah Ustadz Azwan pernah mengucapkan talak secara langsung di hadapan istri sirinya ini? Benar, telah terjadi pernikahan dengan yang sekarang memblow up dengan RP atau dengan Rima. Kemudian benar juga telah terjadi talak. Dan tidak ada talak lewat BBM. Talak itu resmi, sah, saya sampaikan langsung dengan kalimat talak sharih. Anak itu adalah anak saya. Dan insya Allah saya akan tanggung jawab dunia akhirat. Kalau ketika saya menjadi istri beliau bukannya tidak diakui, cuman yang dikatakan istri itu kan pasti mempunyai hak terhadap suami ya, yaitu hak waktu, hak kasih sayang. Itu yang saya tidak dapatkan sama sekali, yang berbulan-bulan beliau tidak datang. Kalau dikatakan istri, mereka mengakui kalau saya istri, tapi hak-hak saya sebagai istri itu tidak ada sama sekali, saya tidak mendapatkan sama sekali. Itu yang membuat saya sangat sedih dan saya sangat kecewa.
Tidak hanya menanggapi soal isu perceraian lewat pesan singkat BBM, Ustadz Azwan juga mengisahkan bagaimana ia memberi kasih sayang selama pernikahan. Dari cerita Rima yang selama ini bergulir bahwa Ustadz Azwan sangat terkesan menomorduakan dirinya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Lalu seperti apa Ustadz Azwan menanggapi tudingan ini? Benarkah selama masa kehamilan ia tak pernah memberi perhatian kepada Rima yang kala itu masih menjadi istrinya? Sempet kok bikin susu hamil. Kemudian saya mendampingi ke rumah sakit kandungan untuk memeriksa kandungan. Saat itu di rumah sakit Wijaya. Kemudian di saat mau melahirkan, saya pun mendampingi untuk mencari kamar sebelum melahirkan. Setelah itu, ketika dia melahirkan, saya duduk bersama almarhum ayahnya beliau, bersama saudara perempuannya juga. Untuk biaya kelahiran itu saya, dari karunia dan rezeki Allah yang saya bayarkan. Dan itu sesar. Bukan kelahiran biasa, sedikit rezeki saya titipkan, kemudian saya pergi umrah. Nah, ini sekedar gambaran saja. Karena memang dari kecil kan tidak jarang ketemu, Mas. Anak saya dari lahir sampai usia 3 tahun, hampir 3 tahun mungkin hanya bertemu dengan bapaknya antara 3 paling banyak 4 kali. Jadi hanya 6 bulan sekali atau 5 bulan sekali. Itu pun hanya 1 jam. Ya anak saya pasti nggak akan kenal lah ya. Tapi kalau bapaknya ada di TV, saya selalu mengatakan itu papahnya. Bagi Rima, ketika dirinya yang tak mendapat kasih sayang mungkin bisa dipendam dan tak perlu diungkapkan, tapi getir hatinya tak bisa tertahan ketika itu menyangkut anak dari pernikahan mereka. Selama ini, Rima menuntut kasih sayang dan perhatian Ustadz Azwan selayaknya seorang ayah kepada anaknya yang kini telah berusia 3 tahun. Pada tanggal 22 Oktober 2015 atau kurang hanya seminggu sebelum berita kejam menyesatkan dan memojokkan saya itu, saya memberi nafkah bahwa setelah melahirkan beliau datang berkunjung, kemudian menggendong anak saya. Setelah itu beliau memberikan ucapan selamat dan memberi kado. Ada juga saksinya. Pada hari raya Lebaran 2013, istri saya juga menyempatkan untuk mengirim parcel melalui pengiriman. Yang ngirim pun masih ada sekarang. Kemudian istri pertama saya juga dengan saya ketemu di sebuah perbelanjaan untuk main dengan anak saya. Beliau yang menggendong ditemani oleh susternya. Menggendong, kita main di zona permainan anak-anak, saya belikan mainan gitu. Dikarenakan dia habis ulang tahun. Setelah beberapa minggu juga itu hadir ibu saya ke rumahnya beserta adik saya dan beberapa ponakan. Kemudian difoto sama-sama. Dan Umi juga, adik dan keponakan, pada Lebaran kemarin justru kumpul di Ancol, ketemu cucu, kangen-kangenan. Kemudian anak saya yang nomor 2 dari istri yang pertama itu pun menggendong adiknya. Jadi ini sedikit penjelasan tentang istri pertama saya dengan dan keluarga ya. Tidak hanya menyoal rumah tangga keduanya, terkuaknya pernikahan siri Ustadz Azwan dengan Rima Idris juga membawa dampak buruk bagi pesantren yang dibangun keluarga. Lalu seperti apa penjelasan Ustadz Azwan ketika pesantren ikut terbawa-bawa dalam perkara ini? Bagaimana pula Rima menanggapi pernyataan Ustadz Azwan kemarin? Di segmen selanjutnya, Rima tanggapi konferensi pers dari Ustadz Azwan. Karena apapun itu kan semuanya demi anak.